Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adi. Hari ini gua akan kembali membawakan cerita horor story dari narasumber yang mengirimkan ceritanya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Cerita ini berkisah tentang seorang pedagang nasi goreng yang setiap malam keliling di perumahan-perumahan di jalur tempat ia berdagang. Di suatu malam ketika Pak Ujang, pedagang nasi goreng ini sedang berkeliling menjual nasi gorengnya, tepat kurang lebih pukul 9 malam, Pak Ujang melewati suatu perumahan yang padat penduduk di sana. Lantas Pak Ujang dihampiri oleh dua orang laki-laki yang berniat membeli nasi goreng Pak Ujang. Laki-laki itu kemudian memesan dan menunggu Pak Ujang membuat nasi goreng tersebut. Ketika Pak Ujang sedang membuat nasi goreng untuk kedua pria atau laki-laki tersebut, Pak Ujang seperti mendengar suara ada seorang wanita yang memanggil Pak Ujang dengan nada, "Pak, nasi gorengnya, Pak." Lantas Pak Ujang mengecilkan api nasi gorengnya dan melirik ke kanan dan ke kiri seraya untuk melihat siapa orang yang memanggil tadi. Tapi Pak Ujang tidak melihat satu orang pun di sana. Tidak ada wanita di sana. Yang ada hanya motor yang lewat dan dua laki-laki yang memesan nasi goreng Pak Ujang. Akhirnya Pak Ujang tidak menghiraukan dan dia kembali membuat nasi goreng untuk dua laki-laki tersebut. Ketika nasi goreng sudah jadi, Pak Ujang lantas memberikan nasi goreng tersebut kepada dua laki-laki tersebut. Laki-laki itu kemudian berbicara dengan Pak Ujang. "Pak, sampai jam berapa dagangnya?" "Oh, biasanya sampai jam 1. Kalau cepet jam 11 malam juga sudah pulang, Dek." "Ada tinggal di sini?" Lantas laki-laki ini menjawab, "Iya, saya tinggal di situ, Pak, di gang sebelah. Ini lagi lapar nih, makanya beli nasi goreng." "Bapak kalau muter sampai mana?" Pak Ujang lantas menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut. "Paling bapak kalau muter sampai kampung ujung, Dek." Pria ini lantas menjawab pernyataan dari Pak Ujang kembali. "Pak, kalau di kampung ujung hati-hati. Itu sepi banget. Banyak-banyak baca doa. Ah, Bapak udah sering lewat sana kok. Gak ada apa-apa, udah bertahun-tahun. Bapak ini dagang udah puluhan tahun, Dek. Hal seperti itu biasa." Seraya Pak Ujang berbicara seperti itu kepada laki-laki tersebut. Lantas pria tersebut berbicara kepada Pak Ujang. "Oh, udah biasa, Pak ya. Kirain gitu Bapak takut gitu." "Enggak, Dek. Bapak udah biasa karena udah lama dagang seperti itu. Ya, bismillah aja lah, masing-masing aja, Dek." "Oh iya, Pak, makasih banyak ya." "Iya, sama-sama." Lantas pria tersebut pulang dan Pak Ujang melanjutkan untuk berdagang kembali. "Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Pak, beli, Pak."
Pak Ujang ketika mendengar suara momen ada yang membeli nasi goreng tersebut, Pak Ujang kembali berhenti dan berusaha untuk mencari siapa yang memanggil Pak Ujang. Nah, Pak Ujang melihat di belakang Pak Ujang berdiri, sebelah kanan ada rumah, ada perempuan yang sedang berdiri di pagar rumahnya menatap Pak Ujang. Akhirnya Pak Ujang menghampiri perempuan tersebut. Pak Ujang lantas bertanya kepada perempuan tersebut, "Nasi goreng, Mbak?" Perempuan tersebut berbicara kepada Pak Ujang, "Iya, Pak. Saya pesan nasi goreng 2. Pedas, tidak usah pakai cabai." "Baik." Lantas Pak Ujang langsung membuat nasi goreng tersebut. Pak Ujang lantas langsung membuat kembali pesanan nasi goreng dari perempuan tersebut. Sambil Pak Ujang membuat nasi goreng tersebut, tiba-tiba ada lagi orang yang menghampiri Pak Ujang sambil naik motor. Suami istri memesan makanan nasi goreng ke Pak Ujang. Lantas bapak-bapak ini berbicara ke Pak Ujang, "Pak, nasi goreng 1 sama kue tiaw 1. Pedes." "Baik, baik, Pak." Seraya Pak Ujang berbicara kepada pelanggan tersebut. Lantas bapak ini yang memesan nasi goreng ke Pak Ujang bingung. Pak Ujang buat nasi goreng untuk siapa? Gitu. Alhasil bapak ini bertanya kepada Pak Ujang, "Pak, Bapak buat nasi goreng buat saya atau buat orang?" "Buat orang, Pak. Ini tadi ya di belakang rumah ini pesan nasi goreng ke saya. Mau saya buatkan." "Pak, itu rumah kosong, Pak. Itu sudah lama rumahnya tidak dihuni oleh orang. Bapak lihat ke belakang, Pak. Itu nggak ada siapa-siapa." "Ah, tadi ada yang mesan, Pak. Nasi goreng perempuan." Seraya Pak Ujang membalas pernyataan dari bapak pelanggan tersebut. Kemudian bapak pelanggan tersebut berbicara kembali kepada Pak Ujang, "Bapak punten lihat ke belakang Bapak. Itu rumah lampunya gelap, Pak." Pak Ujang lantas melihat ke belakang. "Astagfirullahaladzim. Benar, Pak. Gelap. Udah, Pak, pindah aja, Pak, dari sini, Pak. Agak majuan aja, Pak." "Baik, baik, Pak." Lantas Pak Ujang mematikan kompor dan pindah agak maju ke depan ke rumah yang lebih terang. Lantas Pak Ujang ketika itu membuat nasi goreng tersebut untuk bapak yang memesan nasi goreng dengan istrinya. Sambil mereka berdua cerita mengenai rumah yang tadi berada tepat ketika Pak Ujang membuat nasi goreng tersebut. Bapak pelanggan tersebut bercerita kepada Pak Ujang bahwa ternyata rumah tersebut merupakan rumah seorang yang sudah lama tidak ditinggalkan kembali oleh penghuninya. Kabarnya yang mempunyai rumah itu meninggal di rumah tersebut karena sudah tua dan anak-anaknya pindah ke Jakarta. Ketika itu Pak Ujang kembali melanjutkan perjalanan untuk pedagang nasi goreng kembali. Ketika Pak Ujang berjalan, Pak Ujang berhenti di pinggir lapangan futsal di salah satu komplek perumahan. Pak Ujang duduk sambil meminum seraya menyalakan rokok 1 batang untuk beristirahat sambil menunggu pelanggan datang untuk membeli nasi goreng Pak Ujang. Ketika Pak Ujang sedang duduk dan menikmati
rokok yang ia hisap, terdengar suara seperti orang yang ingin memesan nasi goreng kembali. "Pak, nasi goreng, Pak. Pak, nasi goreng." Suara ini sama percis dengan suara yang Pak Ujang dengar ketika di rumah yang kosong atau sepi tadi. Pak Ujang mencari sosok yang memesan nasi goreng itu di mana. Tapi Pak Ujang tidak melihat ada seorang pun di dekat Pak Ujang duduk. "Pak, nasi goreng, Pak. Saya di sini, Pak. Pak." Lantas Pak Ujang kembali mencari di mana orang yang ingin memesan nasi goreng Pak Ujang. Pak Ujang melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang pun tidak ada. Pak Ujang kan panik dan bingung. Ketika itu, Pak Ujang melihat ke atas. Kebetulan di samping Pak Ujang ada pohon besar. Ketika Pak Ujang melihat ke atas, ada sosok kuntilanak sedang duduk dan melirik ke Pak Ujang dengan mata melotot. Ketika Pak Ujang melihat sosok tersebut, kuntilanak itu langsung tertawa sangat-sangat kencang sekali melengking. Pak Ujang lantas berbicara, "Astagfirullahaladzim." Pak Ujang langsung terburu-buru meninggalkan tempat tersebut. Pak Ujang sampai di tempat peristirahatan kembali. Pak Ujang duduk di salah satu warung dan memesan kopi di sana. Kebetulan di sana banyak orang yang sedang ngopi dan Pak Ujang bercerita tentang apa yang ia alami tadi di sekitar komplek tersebut. Ketika Pak Ujang sudah selesai mengopi, Pak Ujang ketika itu kembali ke gerobak Pak Ujang. Ketika Pak Ujang melihat stok nasi tinggal berapa, Pak Ujang kaget. Ketika Pak Ujang membuka lap yang menutup nasi Pak Ujang, betapa kagetnya Pak Ujang. Di nasi Pak Ujang itu ada belatung sangat banyak sekali. Pak Ujang langsung teriak, "Astagfirullahaladzim." Ketika itu sontak, orang-orang yang berada di warung tersebut, anak muda tersebut, menghampiri Pak Ujang dan melihat keadaan nasi tersebut. Anak muda tersebut pun kaget. Kenapa di nasi Pak Ujang bisa ada belatung seperti itu? Akhirnya anak muda tersebut membantu Pak Ujang untuk membuang nasi tersebut. Seraya mengecek keadaan gerobak Pak Ujang. Ada apa lagi selain belatung tersebut? Pak Ujang akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah karena Pak Ujang sudah merasa lelah karena faktor situasi dan capek. Akhirnya Pak Ujang pulang ke rumah. Di perjalanan menuju pulang, Pak Ujang harus kembali melewati perumahan yang tadi Pak Ujang lewati. Pak Ujang sebenarnya agak takut, tapi mau bagaimana lagi? Pak Ujang harus melewati rumah tersebut lalu sampai ke rumah Pak Ujang. Pak Ujang ketika masuk ke dalam kompleks perumahan tersebut, Pak Ujang melihat ada motor berseliweran. Alhamdulillah, Pak Ujang masih melihat ada situasi ramai, kendaraan lewati dan membuat Pak Ujang agak sedikit tenang.
Ketika Pak Ujang mendekati rumah tersebut, Pak Ujang tadinya tidak mau melirik rumah tersebut. Tapi yang namanya orang penasaran pasti melirik juga ke rumah tersebut. Akhirnya ketika Pak Ujang hampir melewati rumah tersebut, Pak Ujang melihat situasi, tidak ada lagi orang yang lewat. Pak Ujang yang tadinya tenang agak sedikit khawatir dan takut serta panik. Ketika Pak Ujang melirik rumah tersebut, Pak Ujang kembali dihampiri sosok kuntilanak tersebut. Dia duduk di teras lantai atas rumah tersebut. Pak Ujang langsung bergerak cepat untuk mendorong gerobak tersebut. Tiba-tiba perempuan itu pun terbang mengejar Pak Ujang dari belakang. Pak Ujang panik. Pak Ujang langsung melempar gerobak tersebut dan meninggalkan gerobak tersebut. Dan Pak Ujang pulang ke rumahnya. Ketika Pak Ujang sampai di rumah, Pak Ujang bercerita tentang gerobak dan situasi Pak Ujang berdagang malam ini. Alhasil Pak Ujang dibantu oleh warga sekitar untuk mengambil gerobak Pak Ujang yang ditinggal percis bersebelahan dengan rumah kosong tersebut. Sekian cerita hari ini.